Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari pertemuan keempat ya, hari ini pertemuan keempat. Jadi apa pelajaran hari impor ya, impor data. Tapi sebelum impor saya ingin membahas PR dulu, sedikit aja, sepintas PR yang sudah saya lihat. Jadi kalau saya sebetulnya senangnya ya pertemuan impor ini belakangan gitu. Pertemuan PR itu lanjut dengan pertemuan kelima, materinya nyambung terus gitu loh, soalnya materinya mirip banget. Ini impor ini nyempil di tengahnya. Saya berunding dengan Pak Agung. Pak Agung, kalau impornya saya geser boleh nggak ya? Jangan katanya, karena sudah RPS. Saya sudah sempat kirimkan latihan 7. Maksud latihan 7 itu adalah latihan selanjutnya dari SUMIF, data apa namanya, terus VIVOT ya, data consolidate kemarin itu lanjutannya tuh. Saya udah ragu detik-detik terakhir tadi sebelum saya masuk ke Zoom, saya ngobrol dengan Dosko, harus tetap pada RPS ya. Jadi hari ini kita tetap melanjutkan impor. Jadi PR saudara, terima kasih on time semuanya. Jadi hanya satu, ada absensi yang masih bingung tuh, absensi 25 Said Yundi, tapi juga dimiliki oleh teman lainnya. Ayo jangan bingung absen, bahaya ini. Karena data saudara akan urut absen ya, urut absen. Di mana-mana itu, ini kan baru latihan ya, Nanti kalau ketika saudara kirim ke BAK itu data saudara juga seperti itu, akan urut absen. Jadi akan terjadi beberapa hal yang menarik perhatian BAK, nanti jadi nggak enak gitu. Ya kalau nggak ditegur, kalau ini keliru aja nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya absensi saudara hafal nomor urut absen ya. Memang baru ini 30 orang kan baru, sebelumnya kan saudara hafal yang 40-an. Dan ini bukan terjadi di kelas ini saja, di kelas lain juga begitu. Banyak orang yang belum hafal dengan absensi model baru ini. Ingat angkanya, ingat loh. Terus kedua, secara materi saya akan bahas nanti, tetapi intinya saudara paham, saya sangat senang dengan paham dengan perbedaan ketiganya ya. Karena itu akan kita bawa terus, perbedaan ketiga, terutama mengenai VIVOT. VIVOT akan kita bawa terus sampai dengan berakhirnya sini. SUMIF dan data consolidate jarang-jarang, tetapi data consolidate itu hebatnya apa sih? Data consolidate itu hebatnya dia bisa menggabungkan beberapa input. Itu data consolidate. Walaupun dia tidak up to date ya. Inputnya berubah, tapi data consolidate-nya tidak berubah. Ya nggak apa-apa, asal kita paham aja gitu kan, kita lakukan ulang, kita lakukan lagi. Bayangkan aja kalau saudara punya cabangnya 5 gitu ya, cabangnya 5. Saudara ingin membuat neraca, ada 2 pilihan. Ya, cabang-cabangnya itu saudara bikinkan neraca dulu, suruh bikin neraca, semuanya bikin neraca. Nanti neraca saya gabungkan, itu boleh. Atau store aja, store ke sini, store ke saya jurnalnya. Semua jurnal store ke saya. Saya sebagai pusat. Ya. Jadi nggak usah bikin neraca, neracanya nanti saya buatin. Jurnal aja gitu. Nah, itu 2 pilihan. Kalau saya milih yang kedua, milih jurnal. Kenapa? Jurnalnya suruh ngirim jangan sekaligus, perlahan-lahan. Setiap bulan ngirim. Jadi kalau bisa jangan tiap bulan, kalau tiap minggu suruh ngirim. Jadi kita bisa pantau kemajuannya, masalahnya apa gitu ya. Itu lebih bagus lagi online.
Online. Jadi masuk ke database tunggal, satu database, mereka online. Terus masuk jurnal, plung. Tiap hari kita bisa pantau masalahnya apa. Nah gitu ya. Aduh, ada tamu. Kebetulan belnya saya letakkan di pintu saya, jadi paling kenceng belnya itu kedengeran ya. Karena paling netral, paling sentral di ruangan kerja saya ini, tengah-tengah banget. Oke, saya tidak masuk ke dalam banget ya. Yang jelas terima kasih, PR sudah selesai. Saya masuk sekarang ke impor. Saudara buka file yang Excel, namanya itu, Excelnya apa namanya? Latihan 4 impor data. Latihan 4 impor data. Ya, silakan dibuka. Saya share screen dulu. Latihan 4 impor data. Yes. Oke. Kita sudah sama dapat. Ini adalah latihan 4. Latihan 5 ya, ada muncul latihan 5. Itu yang lalu pada pertemuan kelima, sekarang RPS-nya pertemuan keempat. Tapi masalah impor data. Jadi, saya cerita dulu. Office 2019 dan Office terbaru lainnya itu sudah menerapkan Wizard. Apa tuh Wizard ya? Wizard adalah kemudahan-kemudahan tentang impor data. Tetapi 2000 berapa yang kuno-kuno itu ya, 2007, 2010 itu masih kuno. Nah, kami melihat beberapa hal, dosen-dosen melihat beberapa hal akan bergerak ke arah yang cepat gitu ya, ke arah yang Wizard, yang baru. Tetapi yang lama ini juga masih berguna. Yang lama ini masih berguna. Model impor lama masih berguna. Saya akan mengajarkan impor lama dulu kepada saudara, ya. Impor lama dulu, dan tampilan-tampilan pada apa namanya, di sini di data ini adalah tampilan-tampilan apa nih? Expand. Ya, tampilan pada gaya lama, ya, gaya lama. Oke, sebelum itu kita lihat dulu. Apa sih manfaatnya impor data? Manfaat dulu. Saya tidak baca PowerPoint-nya ya, karena PowerPoint-nya ada. Saudara, saya sudah kirim PowerPoint-nya. Jadi saya tidak pakai PowerPoint, saya cerita saja. Manfaatnya apa? Manfaatnya begini. Kita di Excel tidak mungkin memasukkan data sendiri, terus dengan kemudian kita kaya dengan data. Nggak mungkin. Semua komputer itu saling bertukar data. Jadi dengan adanya pertukaran data dari Excel ke Word ke PowerPoint, semuanya ke TXT segala macam, maka kita akan menjadi kaya akan data. Ya, tidak pikirannya tidak melulu hanya yang kita masukkan sendiri datanya. Nah, itu manfaatnya sehingga Excel ini bisa sangat berguna. Contohnya begini, dengan nanti sebagai auditor, saudara bertemu dengan auditi, saudara tanya, Mas atau Pak, saya ingin data tentang penjualan Bapak. Data tentang penjualan, bisakah saya dapat gitu ya? Tentunya kita bersopan-sopan, walaupun dia punya kewajiban untuk store ke kita, tapi kita ngomongnya dengan baik. Oke, tolong saya akan kirim katanya. Nah, kirim yang paling aman itu dalam bentuk TXT. Teks ya, ini teks. Saya sudah tulis di sini, teks. Teks itu adalah bentuk yang paling netral sedunia. Komputer apapun, merek apapun,
operating system apapun, ya, aplikasi apapun, terus software apapun, kalau teks pasti bisa baca. Ini adalah kesepakatan dunia. Bukan sekarang, ini udah dari zaman dulu. Kalau kita bertukar data yang paling enak adalah teks. Walaupun nanti kalau dari database masuk ke Excel enak, ya lebih gampang. Tetapi kalau seandainya dia nggak tahu pakai operating system apa ya, DOS bukan, Windows bukan, iOS bukan, gitu. Komputernya aneh gitu. Ya teks aja lah, teks aja Pak. Kami minta teks. Gitu. Nah, teks inilah yang akan kita bahas ya, karena ini yang paling dasar dan paling lambat gitu. Nanti kalau sudah database dia masuk langsung jadi. Nanti dalam praktikum kedua kita nanti kita lihat ketika dia masuk langsung dengan wizard, dengan cepat sekali, dengan enak sekali. Tetapi punya masalah ketika dia laporan yang teks ya, datanya tidak terstruktur dengan baik. Ada judul-judul gitu, repot banget. Oke, itu adalah inputnya. Oke, kita setel dulu sekarang. Saudara sudah buka Excel ya? Sudah buka Excel. Tunggu dulu, saya mau liatin dulu. Oh, ini delimited, oke. Saudara buka sheet baru. Buka sheet baru. Buka sheet baru. Oke. Kita akan menginput data. Ya, saudara klik file di atas. Ya, ada file, kata-kata file ya. Tolong klik kata-kata file di atas. File. Oke. Terus open. Bareng ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya ulangi. Jangan ada satupun ketinggalan. File. Open. Ya. Browse ya. Terus tampilan saudara akan beda dengan saya sedikit. Browse, terus kemudian di bawah itu ada file name, ada all, di sebelah kanannya akan tipe file ya, tipe file. Saudara klik yang all file. Yang diklik yang all file. Tolong diklik yang all file. Oke, sudah all filenya keluar. Lalu kemudian dampaknya adalah, ini adalah folder. Arahkan foldernya kepada folder yang saya kirim kemarin. Saya ngirim berapa? 7 atau 8 file atau 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 file kemarin. Ya, arahkan ke arah sana, folder yang kemarin. Saudara sekarang sudah melihat 10 file yang saya kirimkan. Siapa yang belum? Pak, saya hanya keluar 3, Pak. Keluar 2, Pak. Kalau saudara keluar 2, maka saudara belum klik all file-nya. Yang keluar hanya Excel saja. Yang keluar hanya Excel saja ya. Kalau saudara yang keluar hanya tampilan cuma 2. Tapi kalau sekarang tampilannya sudah banyak, berarti all file saudara sudah betul. Oke, yang sekarang kita input adalah yang paling atas, data 1, delimited. Klik, delimited, ya, klik dan open. Yes, open. Ya, sekarang keluarnya sama seperti ini. Saya berharap, saudara, ini wajahnya siapa ini kok menteleng bingung. Kayaknya ada yang kebingungan nih. Irsa Pratiwi bingung gitu ya? Irsa. Salah? Masih salah? Suaranya belum keluar. Sudah ya? Jadi jangan ketinggalan. Saya tunggu saudara di wizard ini, text wizard ini. Ya. Saya tunggu di sini. Kita akan mengimpor model 1 dulu, yang tadi adalah judul datanya adalah delimited ya. Artinya adalah ada
batasan koma antara field-nya. Oke, saya akan baca wizard ini step 1 of 3. Jadi ada 3 step. Ada 3 step. Ini gaya manual ya. 3 step. Delimited atau fixed width. Jadi si komputer memperbandingkan data yang akan masuk itu ada pembatasnya atau tidak ada pembatasnya, tapi lebarnya jelas. Itu fixed width itu lebarnya jelas. Ingat, inputnya itu nggak karuan kan? Kita sekarang dia, tebak. Si Excel nebak, ini ada delimitednya nih. Ada pembatasnya gitu. Oke ya. Terus, my data has headers. Nggak usah diklik, biarin aja. Kita gampang-gampangan aja ya. Terus ini datanya nih, ditontonkan sama kita datanya, ini dia. Next ya, next. Terus kemudian datanya ini di preview-nya juga seperti ini. Apa batasnya, delimiternya apa? Delimiternya tadi koma ya, koma. Lihat, begitu tabnya dibuang saja, koma, maka akan ada garis-garis. Artinya adalah nanti itu jadi kolom yang terpisah. Kolom yang terpisah. Alhamdulillah ya, kan sudah seperti ini datanya, memang kita inginkan masuk Excel nanti dalam kolom-kolom yang terpisah seperti ini. Oke, baru next tahap 3-nya. Tahap 3, perlahan-lahan ya. Next. Sekarang tahap 3-nya saudara harus menentukan jenis setiap kolom. Setiap kolom tuh ada jenisnya, ada teks, ada general. General ini adalah angka, number ya. Teks atau tanggal, kita sudah belajar tanggal. Tanggal itu adalah definisinya khusus. Atau buang saja, nggak usah diimport. Gitu ya. Kita mulai dari kolom pertama. Kolom pertama ada kata-kata nomor bukti, terus di bawahnya ada FA. Ini tentunya teks ya. Teks. Nggak mungkin dia general. Teks. Berikutnya kolom kedua. Kolom kedua, oke, di blok kolom kedua warnanya akan jadi hitam. Ini adalah tanggal ya. Tanggal. Ingat komposisinya apa tuh? Komposisinya angka kecil tahun, pasti year. Tapi angka itu bulan tahun atau tahun bulan. Saudara harus cari angka 13. Nah, kalau udah angka 13 itu tanggal berarti, nggak mungkin bulan. Ya, di angka 13 ya, angka 16 itu pasti tanggal. Jadi bulan, tanggal, tahun. Jadi month, mana dia? MDY. Hati-hati di sini, ini harus hati-hati banget ya. General. Untuk kolom ketiga ini teks. Kolom keempat itu general ya, angka. Kolom kelima angka. Ya. Tolong perhatikan untuk general ini agak hati-hati karena titik koma titiknya agak berbahaya. Agak berbahaya karena kita mungkin saja dapat dari data dari Amerika yang pakai koma-koma. Kayak ini kan, ini koma-koma, ini komanya 2, harusnya titik dong. Saudara klik advance saja gitu. Advance ini, kemudian saudara desimal separatornya tentunya apa itu? Titik ya. Thousand separatornya koma. Ya, oke. Benar nggak itu? Saya berharap benar nih. Finish. Lihat aja, finish. Oke, finish. Ya. Iya, betul. Sekarang benar ternyata. Yes. Alhamdulillah, betul. Jadi kita perhatikan hasilnya, tanggal bulan tahunnya betul nggak tadi ke angka tuh?
Tanggal 13 tadi kan, tanggal 13 di baris. Oke, tanggal 13 bulan 1. Sekarang berbalik kan, kita lihat tanggalnya karena susunan Indonesianya kayak gini. Kalau saudara ingin mengubah susunannya menjadi tampilannya berubah, silakan saudara tampilkan apa? MMDY. Maaf Pak. Ya. Screenshot share screen-nya masih di Excel yang kosong Pak. Oh alah, masa sih? Iya Oke, Pak, gitu ya? di sheet 1. Oke. Oke, saya salah. Oke ya, saya ganti screenshot-nya. Oke, biasanya tuh satu file, ini keluar file ternyata dia. Saya stop ini dulu. Makasih diingetin. Ya harus gitu ya, jangan ragu untuk mengingatkan saya. Oke, ini koma delimited. Biasanya, udah keluar ya. Biasanya itu nggak keluar dia tetap dalam file yang sama. Ini kok pindah dia file yang sama. Ya ini perubahan-perubahan di Excel. Perubahan-perubahan yang nggak disangka-sangka ya, kadang-kadang begitu. Dan saya tidak menyimak perubahan-perubahan itu, tiba-tiba make aja kok bingung. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting adalah kita masih tahu, paham perubahan-perubahan itu. Possible data loss, dan sebagainya. Oke. Ya, sudah muncul, dan saudara juga saya berharap sudah sama layarnya. Ini adalah layar tanggal. Tolong perhatikan tanggal itu menjadi hal yang penting karena begitu saudara salah definisikan tanggal menjadi bulan, bulan menjadi tanggal, maka tidak ada cara lain selain impor ulang. Ingat kata-kata saya, tanggal disimpan itu bukan tanggal. Disimpan di dalam Excel sana berupa angka. Kalau kita salah mendefinisikan, angkanya akan jauh banget gitu ya. Bukan terbalik, tetapi angka tadi akan menjadi salah. Oke, sekarang saudara tampilannya seperti ini, seneng nggak dengan tampilan seperti ini? Kalau nggak seneng, ganti saja, pakai format cell atau pakai cara yang gampang di atas ini, short date gitu ya. Long date-nya apa long date? Nah, pakai gitu. Saudara nggak sekenang dengan kata-kata Jumatnya, silakan format cell. Klik kanan, format cell. Ini tampilan saja ya, tidak merubah angka yang di dalamnya itu. Custom, terus yang saya ajarkan kemarin, tipenya itu DDMMYY, DD minus MMM minus YYYY. Nah, itu sukaan saya itu. Dia pendek, rapat, sedikit, tapi informatif gitu ya, cukup informatif. Yes, ini model saya inputnya. Ya, saudara perhatikan betul-betul angkanya. Yes, sudah puas dengan gini, saudara boleh ngetes ya. Andai kata saudara ingin ngetes apakah ini numerik apa enggak. Jadi dengan isNum, is sama dengan is number gitu. Is number yang sebelah sini D2 true. Copy true. Nah, itu udah betul angka kok. Udah angka dia ya. Bukan teks. Ya, saudara mau copy ke bawah, double klik saja. Oh, ini nggak bisa kalau double klik karena nggak rapat. Harus dirapatkan. Delete. Nah, ini rapat bisa nih double klik. Klek-klek. Ya. Klek-klek. Yes ya, silakan. Itu adalah pengetesan. Pengetesan saudara, apakah dia
benar atau salah ya. Cara yang pertama, comma delimited. Comma delimited. Yang kedua ya, kita lanjut dengan yang kedua. Kita pindah dulu, saya keluar dulu dari share screen ini. Saya balik ke Excel yang berikut, yang tadi, impor data. Apa bisa nggak dari yang tadi ya? Langsung impor yang kedua. Saya betulnya mungkin bisa. Oke, share screen. Share screen. Mungkin dari Excel kosong juga bisa kalau begini caranya. Limited. Oke lah, dari impor data aja lah. Biasanya langsung masuk loh. Dia tidak terpisah begitu. Makanya saya jadikan sheet kosong itu maksud saya adalah biar dia masuk sini. Ada yang masuk sini nggak? Saya salah gitu mungkin. Said, iya mau ngomong Oh, enggak Pak, saya di ini jendela baru juga Pak. Ada yang lainnya mungkin? Pak, saya bisa masuk Pak gitu. Ya saya salah, mungkin salah kliknya tadi ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Kita masukkan kan sudah saya ajari kan, bagaimana memasukkan sheet dari luar ke dalam kan sudah saya ajari pada pertemuan pertama. Ingat ya, nggak jadi masalah itu. Walaupun di luar kita bisa gabungkan nanti menjadi satu file bisa saja. Oke, sekarang model yang kedua, input yang kedua ya. Kembali file. Open, oh iya ya, file open ya. Jadi model begini dia, ya otomatis open file yang dibuka di inputin ya. Saya tidak lewat import ya, tapi lewat file open. Oke, yang kedua DOS. Open. Ya. Saya harap ini keluar, delimited sama, terus next. Apa nih? Tab. Kalau saudara semikolon nggak ada, saudara pakai tab. Pakai tab, maka dia akan muncul garis-garisnya itu. Sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Next. Sama seperti tadi, saya tidak jelaskan gayanya sama seperti tadi. Yang penting adalah saudara sudah mencoba sekarang dengan gaya dengan input yang lain. Finish. Ya. Generalnya pindah-pindahkan silahkan. Finish. Sekarang yang ketiga. Input yang ketiga. Open. Browse. Yang ketiga, Unicode. Delimited. Next. Ya. Dia masih memakai tab karena delimiternya adalah spasi. Jadi coba saudara tabnya dibuang ganti spasi bisa nggak? Nggak bisa ya. Tab itu adalah, apa bedanya tab sama spasi? Tab itu adalah, kalau di keyboard kita lihat di kiri, paling kiri itu ada tab ya. Jadi ketika dia ngetik, dia ketik tab gitu. Jadi dia akan berganti. Oke, saya pikir selesai ya untuk yang model delimiter. Finish. Nah, sekarang yang susah. Oke. Semuanya buka dimanapun, kosong, kita mulai yang agak susah.
Open. Browse. Fake width. Nah, ini fake width ini adalah dia nggak ada pembatasnya, tetapi datanya itu jelas, rapi gitu loh, rapi banget. Oke, karena lebarnya jelas, lebarnya mohon maaf saya terlempar dari Zoom. Mohon maaf banget. Ini udah 2 hari ini kayak begini. Saya pakai Face Media. Kemarin betul lebih parah sehingga saya harus tidak memakai Face Media. Saya beli pulsa. Saya pakai IM3. Lemot banget IM3 ya. Hari ini tadi pagi saya cek Face Media sudah bisa. Tetapi ini pengalaman saya ditendang lagi, berarti kan komunikasinya putus. Komunikasi Face Media memang lagi diklaim oleh banyak orang. Nah, kualitasnya sedang drop banget ini. Seperti inilah. Oke, saya harap Jundi jadi host ya. Anda jadi host kalau nggak salah. Tadi kan Anda co-host. Saya tidak klaim host deh, cukup 1 orang. Oke, saya lanjutkan dengan materi saya tadi. Share apa tadi? Share screen, data delimited, import data, data text, Unicode, ya apa tadi? Import data, terus baru lagi berarti. Oke, saya ulangi. Ini adalah saya share file. Open. Saya mulai dengan browse. Fake width ya, fake width. Fake width pertama. Fake width pertama. Yes. Nah, saya tanya kepada Yola, paling depan Yola. Yola, text wizard ini keluar nggak di layar kamu? Sebentar, Pak. Hah? Text wizard-nya, Pak. Yang itunya keluar, Pak. Iya. Di yang saya share screen itu keluar. Keluar. Text wizard-nya. Keluar. Alhamdulillah. Saya takut nggak keluar. Saya ngoceh tapi nggak ada alat bantu. Oke ya, makasih Yola. Ya. Saya lanjutkan kalimat saya. Fake width ini otomatis keluar, dibirukan, dipentolkan oleh Excel. Udah, 3 langkah ini, langkah pertama hanya mengenali filenya. Next,
Langkah kedua adalah saudara menentukan batasnya. Kalau tadi batasnya ditentukan otomatis oleh si Excel, tapi di sini kita yang menentukan ya dengan cara create, delete, move, break line. Jadi ini saudara bisa geser. Contohnya nih, PTAA ini adalah nama ya, ini nama. Sebaiknya nama itu di sini. Lihat tuh. Tolong perhatikan. Jadi tadi ketika aslinya itu di tengah-tengah dia memotong nama. Saudara bisa buang. Kalau buang tuh double klik, hilang. Kalau mengadakan satu klik. Ya, mengadakan gitu ya. Menggeser mudah sekali menggeser. Ya, seperti ini angkanya di ujung-ujungnya harus kalau angka sebaiknya angka itu dipepetkan di kanan. Kenapa? Kalau angka pasti mepet kanan gitu. Di batas kirinya nggak usah. Nanti ada angka besar hilang lagi, kepotong. Ya, seperti itu, seperti ini. Kolom pertama, kolom kedua ini dibuang, kolom ketiga nama, kolom keempat penjualan, kolom 5 COGS. Artinya begitu nantinya. Pak, kalau nomor buktinya saya lanjutkan ke sini boleh nggak Pak? Oh boleh saja, boleh. Saudara ingin nomor buktinya bla 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 panjang sampai dengan batasnya customer yang paling kiri, boleh aja, boleh. Ya, tapi saya ingin ada yang dibuang ya. Saudara ingin ada yang dibuang, memperagakan itu. Oke, ketiga, next. Baru sekarang penentukan paling kiri nomor bukti ini adalah teks tentunya. Kolom Pak. kedua. Pak. Ya. Yes, yang nomor bukti sama tanggalnya masih ini, Pak. Oh, masih gabung ya? Oke, ya, makasih. Anda jeli banget. Oke, kalau seperti ini, udah telanjur finish, nggak ada cara lain, harus ulang impor. Tetapi sekarang karena belum finish, saya bisa balik ya, back. Saya bisa back, masih back. Itu masih bisa, ampun ya. Oke, sekarang ada tanggal. Yes, di sini ya. Kurang geser satu ya. Mana tanggalnya? Gitu ya? Tanggalnya gitu ya? Betul nggak? Siapa yang ngomong tadi? Yang protes sama saya Pak tadi? Iya Pak, gitu Pak. Said? Iya Pak. Oke, makasih Said. Jadi sekarang udah jelas, nomor bukti dan tanggal ada 2 kolom ya, terpisah ya, tanggalnya jelas. Tanggalnya ini saudara lihat nanti tanggal bulan tahun apa nih? Oh, bulannya di kiri ya, bulannya di kiri. Oke, next. Paling kiri nomor bukti, teks. Nomor 2, date. Ini adalah tanggal. Tanggalnya adalah bulan, tanggal, tahun. Kita sudah lihat tadi. Kalau saudara nggak percaya, cek sendiri ya. Bulan, tanggal, tahun. Kolom ketiga, buang. Do not import. Buang. Kolom keempat, teks. Kolom berikutnya itu angka. Angka rupiah atau angka kode itu. Saya yakin rupiah itu. Ya, karena rupiah general. Rupiah general dan yang terakhir itu sisa kita buang saja. Itu ya. Itu adalah definisi kita. Karena ini nggak ada titik koma bundar, nggak usah diperhatikan karena nggak ada titik komanya. Finish. Yes, selesai sudah. Ya, seperti tadi mirip. Ya, tolong perhatikan kalau saudara mau validasi nanti divalidasi. Valid itu bisa macam-macam. Tapi nanti kita validasi sendiri. Ya, ini kok nggak mau geser. Oke, geser ke sini. Yes, ini adalah hasil impor dari fixed roots pertama. Masih enak. Kenapa? Karena judulnya cuma 1 baris.
Judulnya cuma satu baris. Udah hampir 1 jam. Iya, judulnya sudah selesai. Yang berikutnya. Ada pertanyaan? Saya nggak rubah ya tanggalnya, saya nggak rubah. Saudara sudah pinter ngerubahnya. Pak, kalau ini kemudian saya ganti penjualan saya ganti dengan koma, boleh nggak Pak? Oh boleh aja, itu hak saudara. Tampilan kan, aslinya kan nggak berubah. Aslinya nggak berubah. Jadi masalah tampil adalah masalah seni, masalah kita lihatnya bagaimana, yang nyaman itu terserah kita. Yang jelas adalah isi aslinya tidak berubah. Itu yang paling penting ya, sehingga ketika kita jumlah, kita kalikan, itu semuanya tidak salah. Kalau tampilan sini, oh Pak 1,2 buah, oh bisa tinggal nambahin tuh. Tuh seperti itu. Kan bahasa Indonesia begitu Pak. Menurut ejaan tulisannya harus ada kono. Silahkan. Kalau saya ini pemborosan, ngomongnya pemborosan tempat ini orang nggak ada komanya. Coba. Indonesia bahkan ingin memotong 3 angka ya. Pernah nggak saudara pernah dengar? 4 angka. 4 angka ini akan dipotong oleh Bu Menteri Keuangan. Jadi uang 10.000 jadi 1 rupiah. Ya, ingat banget. Itu namanya teori Sunring. Ada teorinya ya, teori Sunring. Kenapa? Biar nggak boros gitu. Biar kita nanti kita ngomong 1 rupiah setara dengan $1 Amerika. Dekat-dekat gitu. Nggak kayak sekarang. $1 berapa? 15.000. Oh iya banyak banget gitu. Nanti kalau kita lakukan Sunring, uang 10.000 jadi 1 rupiah. Nanti 1 rupiah baru saya. RB, rupiah baru. Rupiahnya Sri Mulyani. RP Sri gitu. Apapun lah namanya nanti. Itu 4 angka hilang nih. 4 angka hilang. Seru ya, seru. Pak. Siapa yang ngomong Pak barusan? Saya, Pak. Oke, ngomong tanya apa? Share screen-nya masih ini. Oh? Masih di sheet kosong. Your internet, saya juga muncul di sini your internet. Oke, sekarang saya stop share. Tegur saya karena ini sheet baru terus. Jadi tegur aja. Pak, mohon izin Pak. Ah? Kalau Bapak mau impor data terus nggak ke X, udah keluar ya. Oke, tadi mau ngomong siapa? Saya tertendang lagi. Saya Pak. Yang cowok terakhir ngomong. Pak Zaki ya? Iya Pak. Suaranya nggak Tadi keluar.
Kedengaran Pak, suara saya Pak. Suaranya nggak keluar sih. Mungkin screen saya internet saya nggak stabil. Kalau nggak stabil saya ganti ya. Saya mohon maaf 5 menit aja saya ganti dengan Tuan ngomong sekali lagi. Cek Pak, cek. Kacau. Yola, suara Zaki bagus nggak Yola? Zaki jelas, Pak. Yang Bapak agak Oke. agak pecah gitu, Berarti Pak. saya yang salah. Oke, saya keluar dulu, saudara-saudara. Saya keluar dulu. Saya masuk lagi dengan apa namanya, dengan internet yang lain. Saya keluar dulu. Stop share. Saya keluar dulu. Mana nih N-nya? N. Live meeting. New host saya Jondi. Masuk lagi. Suara saya nggak ada. Yola, suara saya nggak Yola? Ada. Agak kurang jelas, Pak. Lebih parah dari yang tadi. Putus-putus gitu, Pak, suaranya. Walah. Tes. Tadi yang ngomong berapa? Zaki ya? Zaki ngomong Zaki. Ke saya, Iya Pak, Zaki. saya Pak. Suara saya jelek ya Zaki? Iya Pak, macet Pak. Zaki. Gawat. Bagusan yang tadi. Tadi yang terakhir juga macet sih Pak. Yang terakhir. Gawat. Jadi saya kembali ke yang tadi aja ya. New host is apa? Bukan Jondi. Salah satu nomor Yola ada ganti. Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus. Suara saudara juga putus-putus ke saya gitu loh. Jadi ya sudah, saya pakai yang ini sekarang, ini First Media. Perlahan saya akan ngomong perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Share screen. Comma delimited. Liquids. Pak izin ngomong Pak. Belum? Siapa yang ngomong? Saya Pak Zaki Pak. Zaki, kenapa Zaki? Ini Pak, kan tadi kan Bapak impor data dari Open ya Pak, terus browse, makanya muncul ke Excel yang terbaru. Biar tetap di sheet yang Bapak tuju, mungkin di tab data Pak. Di tab data, terus di tab data, terus nanti impor yang teks Pak. Jadi tetap di sheet tersebut nanti tujuannya. Oke, Zaki, ya itu cara lain yang belum saya ajarkan, itu lebih rumit, lebih panjang. Ini cara yang baru ditemukan oleh dosen sebelah barusan. Pokoknya paling gampang itu pakai file ini, katanya, buka aja gitu. Jadi saya sudah nyoba, tapi yang saudara bilang itu adalah benar adanya. Dia pakai data, ya ini klik data di sini, terus get data gitu di sini, ya terus pakai Legacy Wizard, mudah, jauh lebih simpel, bukan jauh, lebih langkahnya lebih mesti banyak yang dihafal kita kalau ini. Dan tapi untungnya adalah dia langsung masuk file kita gitu ya. Oke,
Oke, Zaki memberitahu saya, saudara-saudara semuanya, Zaki memberitahu saya kalau ingin langsung masuk ke Excel yang saya inginkan tidak terpisah, caranya seperti ini. Iya, saya terima kasih Zaki sudah diingatkan, terima kasih banget. Saya sudah mencoba cara yang diajarkan 5 menit yang lalu oleh dosen sebelah. Katanya lebih gampang, caranya seperti ini, makanya sekarang saya coba. Nggak tahunya dia misah filenya seperti itu. Ya, nanti kita coba, kita coba. Supaya lain teman-teman juga kaya dengan variasi-variasi bagaimana. Oke, sekarang yang ketiga, cara ketiga, file ketiga. Oke, saya pakai cara Zaki. Data di sini, get file data, isi wizard from text. Ya, from text ya, Zaki betul ya, Zaki. Saya juga lupa. Ini fix yang ketiga, ya. Fix yang ketiga, ini yang rumit banget karena ada judulnya. Import. Ya, sama semuanya sampai di sini. Tolong perhatikan datanya itu sekarang sudah ditebak oleh Figlit, oleh Excel, tapi kalau sudah lihat ke bawah, lihat datanya ada judul. Ada judul dulu, datanya ada di bawah. PT Wali Sobo, General Ledger, tanggal cetak, nomor akun, ada garis gelap 2, garis nomor tiket, saldo awal baru, baris ke-13, itu data. Baris ke-13 data. Nah, ini model lain. Model yang mungkin saja saudara terima dari orang lain. Kalau tadi kan judulnya cuma satu baris di atas ya. Nah sekarang saudara menerima judulnya banyak. Nah, ini tapi tidak bisa nyerah, kita harus pandai menerima data ini karena sayang ya, kita harus kaya dengan data, kita harus banyak data di tempat kita sehingga kita bisa mengolahnya dengan baik. Oke. Next. Saya tadi nggak pakai slide baru ya. Wow, bahaya ini. Numpuk di sini nanti. Saya ulangi. Saya pakai slide baru. Data, aplikasi wizard, from text. Oke, terus next. Ya. Sekarang next, kita akan memisahkan kolom demi kolom. Yang kita pisahkan dengan judulnya ya, tapi kita pada langsung bertanya. Judul itu akan kita buang semuanya judul-judul itu. Ya, karena apa? Karena emang nggak ada gunanya lagi. Kita akan mengolah data, bukan mengolah judul. Oke, kita buat aja batas-batasnya. Berikan. Tolong perhatikan jangan sampai ada dua. Ya, itu JR, jurnal batch, JR, terus dokumen, 0032 itu dokumen. Terus baru tanggal bulan tahun, terus ini adalah, sorry salah ini. Pak, permisi Pak. Yes. Kalau saran dari teman-teman Pak, kalau bisa off cam dulu Pak, coba Pak. Siapa tahu kalau off cam nanti sinyalnya bagus Pak. Oke, jadi Off cam dulu ya Pak ya. maksudnya gimana? Nggak suara off ini, off dari Zoom.
Bukan, Zaki maksudnya apa, Zaki? bukan Pak. Maksudnya kameranya dimatikan dulu Pak, tapi suaranya tetap nggak apa-apa Pak. Dicoba dulu mungkin sinyalnya bisa bagus Pak. Kalau ada kamera, ya nanti ya oke lah, oke. Saya sebenarnya lebih suka wajah ya, tapi oke. Barangkali ini menolong ya. Silakan kameranya dimatikan. Oh iya Pak. Dimatikan. Silakan. Terima kasih Pak. Keluar. Halo semuanya. Iya, Pak. Maaf tadi agak lama karena pas media saya betul-betul mati drop, sehingga saya kembali memakai saluran EM3. Ini sekarang fully saluran EM3. Mudah-mudahan saja ini bagus ya karena media betul-betul mati. Oke, saya mudah-mudahan suaranya juga mudah-mudahan bagus. Silakan kalau nggak mau wajahnya di kamera mau dimatikan silakan. Oke, saya lanjut saja pada apa namanya? Oh iya tadi saya tanya nama yang usul tadi coba catat Mas apa tadi Mas? Satria Pak. Nomor? Satria. Nomor berapa Mas Satria? 24 Pak. Oke, makasih Mas Satria. Makasih. Oke ya, mudah-mudahan menolong Mas Satria. Ya usulnya. Jadi kembali ke sini, saya batas ini garis-garis import, garis-garis field ketika saya mau import data yang ada judulnya. Kemudian ada keterangan yang cukup panjang. Nah, kemudian ada dua angka yang terakhir ya, ada dua angka debit kredit kalau nggak salah. Nah, itu kacau itu karena garisnya harus mepet seperti ini. Nah, garisnya harus dipepetkan di samping kanan angka agar supaya tidak kepotong dan dia memang kalau angka itu mepet di kanan. Seperti itu ya. Saya pertontonkan dari awal. Ada GC 260000256 itu satu kode. Terus pasti ada VK itu adalah JR ya, judulnya JR jenis receive penerimaan. Terus pasti terus ada dokumen, nomor dokumennya 003232. Terus pasti Pak, betul nggak Pak? Jangan-jangan dokumennya nanti bukan 6 huruf Pak, 7 huruf. Oke, kalau saudara yakin 7 huruf nggak apa-apa. Atau nggak usah dibuat Pak, dibiarkan saja sampai kanan. Oke, ya itu adalah soal kita ketika melihat datanya. Jadi sebaiknya memang sebelum kita putuskan untuk dipotong-potong, kita melihat dulu datanya. Pantau dulu, ya, kita buka dulu datanya, baru kita tentukan. Nah, kalau tanggal, gimana? Tanggal pastilah hanya sekian. Ya. Nah, kemudian teks tadi, teks, kemudian ini adalah teks ya,
kemudian terakhir adalah debit dan kredit atau dua kelompok angka. Oke, kalau sudah next, sekarang kita menentukan kolom-kolom tadi. Yang kolom paling kiri, adalah teks atau buang saja. Kolom kedua itu adalah teks, karena itu kode. Kolom ketiga buang saja spasi. Kolom keempat VK, hanya 2 huruf. Ya, saya sudah cek VK atau 2 huruf itu adalah teks. Berikutnya adalah spasi, itu dibuang. Nah, baru kemudian ini yang general ini, yang yang tadi kode dokumen itu yang kita panjangkan tadi, itu 00 di depannya diperlukan enggak? Diperlukan, sehingga dia bukannya angka ya, dia adalah teks. Tanggal sekarang. Tanggalnya di mana, di posisinya kayaknya tanggal bulan tahunnya, tanggal bulan tahun. Oke, tanggal bulan tahun, betul, DNY. Setelah itu dibuang, setelah itu uraian, itu adalah teks. Setelah itu saudara akan ketemu 2 angka. Nah, sekarang ini koma titik Inggris. Saya tidak pakai advance. Kenapa? Ya, saya mencoba yang salah dulu lah. Tadi saya ajarin, saudara langsung benar, kalau pakai advance, langsung benar. Tapi sekarang kita coba, kalau keliru gimana ya? Kalau saya lupa gimana ya? Nanti kita betulkan di belakangnya, Oke, sekarang saya tidak pakai advance, namanya salah, ya, nanti kita betulkan di belakang. Ya, sekarang general betul, dan yang terakhir adalah karena di sisa. Ya, saya tidak merubah angka ini, tidak merubah titik komanya. Finish. Dari mana? Dari sini. Oke. Dari pojok. Nah, makasih Mas Zaki. Tadi sudah mengingatkan saya untuk apa namanya, masuknya ke sini juga ya. Karena yang pakai get data ini akan masukkan datanya ke sheet yang kita inginkan. Kalau cara saya tadi open file, dia akan terpisah filenya. Sama-sama benar, hanya saja hasilnya di tempat yang berbeda. Oke, sip. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Baru ini penjelasannya agak panjang ya. Ini bagaimana caranya membuang data segala macam, nanti kita akan jelaskan. Tapi sekarang ini dulu yang paling penting sebelum kita istirahat. 5 menit lagi kita istirahat. Saya ingin istirahat, sholat, dan kita kumpul lagi nanti jam 12:15 ya. Sebelum istirahat, 10 menit lagi kita istirahat. Bagaimana sekarang melihat data ini? Data kolom F dan G, saudara lihat. Yang jelas ini salah ini. Kenapa? Karena dia koma titik, jadi dianggap oleh Excel ini adalah teks dan sebagian angka. Coba kan? Ya, sebagian angka, sebagian teks. Oke, caranya gampang. Caranya adalah ya, tolong saudara tulis di kertas dulu. Kita change, kita ubah titik jadi koma jadi titik, tapi tidak bisa langsung. Ini kreativitas saja sebetulnya. Titik di kolom F itu titik dijadikan huruf A misalkan. Ya, kemudian koma dijadikan titik. Yang terakhir adalah huruf A dijadikan koma. Gitu ya. Saudara tulis di apa namanya, di tempat apa ini ya, replace, nanti jalannya pakai replace, titik dijadikan koma. Saya menjadi koma, menjadi huruf A, nggak boleh langsung nanti hancur.
huruf A. Terus koma menjadi titik. Terus kemudian huruf A menjadi koma. Ya, ini saya bold supaya kelihatan dari jauh, dibesarkan fontnya. Nah, ya, ini cara yang akan kita tempuh. Saya tulis di sini pakai replace ya. Titik menjadi huruf A, koma menjadi titik, A menjadi koma. Pak, kenapa nggak langsung aja Pak? A, titik menjadi koma, koma menjadi titik. Kacau saudara. Kalau saudara pakai jalur itu akan kacau. Kenapa? Akan koma semuanya atau titik semuanya nanti. Ya, kalau saudara pindah dua rumah, saudara ingin pindah kucing gitu. Saudara nggak bisa langsung pindah begini, kacau. Saudara ada yang ingin dulu ke tengah, ke netral, terus dipindah ke sana, ini baru masuk. Nah, gitu ya. Ada ke titik netral dulu, baru ini masuk, ini masuk. Itu filosofinya seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Kita pindahkan ya, kolom F, blok, kolom F ada replace. File replace ini dari home, misalnya ada mana replace-nya. Find select ya, find select. Di paling kanan itu di sebelah home ada replace. Ya sudah pakai inilah replace ya. Find what? Find what? Pertama adalah titik ya. Titik menjadi huruf A. Ya, titik mana? Replace all. Yes. Nah, kemudian yang dan 30.000. Oke, kemudian yang kedua masih di situ juga, saya tutup dulu, harus di kolom F juga. Replace lagi, koma menjadi titik. Replace all. Oke. Dan yang ketiga adalah huruf A menjadi koma. Replace all. Kok salah? Kok saya salah? Kok jadi gini? Saya salah nggak? Tumben. Saya salah di mana nih, Mas? Saya balik nih. Ya. Oke, saya balikin. Kok jadi salah? Tumben-tumbenan. Replace. Titik menjadi kom. Huruf A. Titik menjadi huruf A. Replace all. Titik menjadi huruf A. Ini titik ya. Titik menjadi huruf A. Replace all. Dan oke, kemudian koma jadi titik. Koma menjadi titik. Yang terakhir adalah A menjadi koma. Kok begitu? Saya salah di mana, Mas? Tolong dong. A menjadi koma. Halo, saya salah di mana ini? Nggak ada yang ngomongnya. Pak, kalau berhasil jadi 0 ya dia? Saya begini, ya harusnya nggak begini. Oke, tarik saja. Oh, izin Pak. Itu kalau tidak salah
angka ya Pak ya, maksudnya untuk nominal uang. Iya. Apa tidak di replace-nya menjadi kosong ya Pak ya? Maksudnya yang tadinya titik jadi kosong atau koma jadi kosong. Maksudnya nggak ada replace-nya gitu Pak. Kayak dihapuskan gitu Pak. Nanti yang diubah baru tampilannya kalau mau dikasih titik gitu Pak, di number, di formatnya. Oke, kita coba lagi di kolom B. Makasih siapa? Kartika Pak. Kartika nomor berapa? 11. Hah? 11. 11. Oke, Iya Pak. makasih. Oke, Kartika saya belum terima usulnya ya. Saya nggak paham, tapi saya mau coba di kolom D lagi. Saya penasaran kenapa kok biasanya ini angkanya ya 139, 350 titik, harusnya 139.350,00 nanti menjadi begitu seharusnya. Kita cek dulu. Select, replace, harusnya nah, jadi titik jadi A. Yes. Terus kemudian koma menjadi titik. Yang terakhir adalah huruf A menjadi koma. Huruf A menjadi koma. Betul? Betul ya. Jadi salah saya di mana yang sini nih? 0 ini. Tapi aslinya kan 0. Saya aslinya 0 ini ya. Iya Pak, saya nyoba nol. Jadi harusnya dia jadi balik 0 gitu ya. Maksud saya ini betul nggak ini jadi 0 gitu, 1-0 gitu ya? Saya nyoba iya Pak, jadi 0, 1 aja. Ini perkara koma, jadi seperti ini berarti jalannya sudah benar. Jalannya sudah benar. Tadi oke, kita tambahkan saja sekarang. Yang berikutnya adalah replace. nol menjadi angka 0 biasa. Itu kan? Bisa nggak nih? Replace all. Dan yes, betul. Nah, betul. Jadi hanya buat tampilan yang buat 00 ini kita ganti jadi 01. Itu juga berlaku di sini karena badan kredit kan dia bolak-balik ya. Replace. Oke, saya selesai. Jadi manual banget ya, manually sekali kalau saudara melakukan kesalahan tidak di-set di awal. Seperti ini. Tapi nggak masalah, maksud saya bisa diselesaikan di tengah-tengah. Sudah jalan, saudara bisa selesaikan. Yang bahaya adalah kalau tanggal. Kembali di tanggal di kolom D. Tanggal itu salah, kembali saya ulangi, terbalik. Maka tidak ada cara lain selain saudara harus impor ulang. Nggak ada cara lain. Karena tanggal itu fatal akibatnya. Kalau rupiah ini tadi, koma jadi titik-titik jadi koma, kita masih diakali untuk bisa berubah tempat titik jadi koma. Oke, saya selesaikan dulu sampai sini. Kita istirahat. Jam 12
12.15 ya, 12.15 Zoom-nya tetap terbuka, tapi recording dimatikan tolong karena nggak ada gunanya. Saudara boleh ngobrol, boleh tanya-tanya sama temannya, silakan. Saya mau sholat dulu. 12.15 kita masuk lagi. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak ngerti, karena langkah berikutnya adalah membuang judul ini loh. Membuang judul ini. Membuang judul ini. Nggak ada cara lain, ada selain dia apa namanya, dengan manual. Nggak ada formula-formula yang namanya meringkas cara membuang judul ini ya. Nggak ada cara lain. Ya, di kolom 1 sampai 12 setiap halaman ada banyak sekali ditutup, buka setiap halaman itu ada judul yang harus kita buang karena kita membutuhkan hanya datanya saja. Seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Wibawa kayaknya mau ngomong nih. 24. Satria, Anda mau ngomong? Pak. Ya, sepertinya suaranya tetap putus-putus, Pak, meskipun kami off cam, Pak. Jadi, harap maklum gitu ya. Harap maklum suasananya di luar jangkauan kita gitu ya. Dari teman-teman dari teman-teman menduga yang pertama tuh kayaknya mic-nya Bapak mungkin agak bermasalah, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin mic-nya katanya mic-nya itu agak bermasalah, jadi suaranya yang keluar itu agak nggak jelas gitu, Pak. Terus yang kedua itu mungkin kalau misalnya dari kameranya Bapak itu mungkin mati, mungkin nanti sinyalnya bisa bagus gitu, Pak. Jadi ada dua kemungkinan gitu, Pak. Usulnya saya terima. Saya matikan kamera, tapi suara tetap ada. Saya berharap waktu yang sedikit ini selesai gitu ya untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan suara saya bisa dipahami. Oke, sekarang saya lanjutkan. Menghilangkan judul. Itu ada sebetulnya saya tulis di dalam apa namanya, Excel saya yang saya bagikan. Excelnya bernama impor data ya, latihan 5 impor data. Ada beberapa PowerPoint yang bisa dipindahkan ke Excel. Itu ada cara menghilangkan judul, ada 3 cara. Sort, filter. Sortnya susah tuh, agak susah sort ya. Yang paling gampang dengan filter 1, filter 2. Jadi cara filter saja saya ajarin biar cepat ya. Saya ajari filter sekarang. Yaitu kita harus menentukan dulu apa sih yang menjadi kunci yang gampang untuk memfilter ini, data-data ini. Jadi sudah saya lihat kunci yang paling gampang adalah kolom B. Karena variasinya hanya VK, VM, MM. Hanya 3 variasi. Ya, VK, VM, dan MM. Jadi oke,
gampang banget ya, kita blok saja semua data, ya blok saja, terus kemudian kita filter, ya kita filter, hidupkan filter, custom hidupkan filter, terus kolom B, di kolom B itu kita munculkan hanya VK, VM, dan MM. VK, VM, dan MM. Ada 3 ya yang kuncinya, huruf besar semua tuh. VK, VM, dan MM. Munculnya hanya 3 kemungkinan di kolom B. Yang lainnya itu judul semua tuh, spasi dan 0001, wah itu BL Bro, CE, wah itu sebenarnya bukan data. Ya, oke. Ya, datanya sudah muncul. Ini hanya data, tidak ada judul, mudah sekali seperti itu kan. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Oke, saudara buat sheet baru, sheet kosong, copy sheet tadi ya, copy. Saudara copy saja. Ini semuanya yang barusan muncul ini kita copy, kita blok tanpa judul ya, blok banyak sekali datanya. Terus jangan pakai panah ke bawah, tapi pakai page down. Tekan shift tangan kiri dengan page down lebih cepat ya, lebih cepat seperti ini. Tidak, kalau nggak salah ada 14.000 baris. Nanti akan ketahuan jumlahnya berapa. Harus sama kita. Ini sudah selesai. Copy. Pindahkan ke sheet baru. Ya, copy paste. Yes. Sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Hasil dari import data, isinya doang. Jumlahnya harus sama nih. Jumlahnya berapa nih? Ayo semuanya menjumlah dengan sama. Lihat yang terakhir. 14 kalau nggak salah. Betul, 9251 tambah judul data 1952. Bukan 9.251 baris. Saya tambah judul di atas tadi, ada judul yang terikut. 1 baris, jadi 9.252. Itu adalah cara filter yang pertama, yaitu munculkan data, terus di copy ya, di copy. Kita dapat hanya datanya saja sekarang. Ingat, data yang diambil dari user dengan berjudul ini memang cukup repot. Oke, semuanya sudah selesai. Cara kedua kita kembali yang tadi, filternya dikembalikan, filternya dianulir dulu. Nih, anulir dulu, filternya di baris ke kolom B ini, dianulir, select all. Oke. Ya, yang dibersihkan dulu. Ya, ini selesai kita. Sheet yang lengkap dengan judul. Kemudian kita kolom B lagi, filter yang kedua, kolom B. Kalau saudara nggak mau rusak datanya, sebaiknya di-copy dulu deh, sheet ini di-copy. Sheet ini di-copy, create copy, taruh di ujung, ya, supaya kita punya kopinya yang di kopiannya, hasil kopiannya yang kita rusaknya akan rusak ya, datanya akan rusak sehingga kita perlu aslinya. Ya, kolom B yang dimunculkan filter tetapi tidak kecuali, maksudnya tidak memunculkan MM, terbalik dengan yang tadi. Sekarang MM-nya tidak muncul, VK dan VM-nya tidak muncul. Jadi terbalik ya, kalau tadi hanya VK, VM, dan MM, sekarang tanpa VK, tanpa VM, dan tanpa MM. Jadi
terbalik. Di filter terbalik. Yang muncul hanya judul. Yang muncul hanya judul sekarang. Datanya nggak muncul. Ya, setelah itu di-delete datanya. Yang muncul judul, ya silakan saudara blok. Blok aja seluruhnya, delete. Ya, klik kanan delete atau data delete, silakan. Klik kanan delete. Jadi di blok seluruhnya, judul-judul ini delete. Agak lama sedikit, mendelete-nya, tapi nggak apa-apa, selesai. Ya, ini hasilnya. Hasilnya sudah keluar. Dan ini jumlahnya harus sama, yaitu 9.200. Berapa tadi? 51. 9251 ya, sama hasilnya. Ya. Saudara boleh milih filter pertama atau filter kedua adalah cara yang sama, hasilnya sama. Mau milih yang mana itu terserah saudara. Tetapi yang tujuan kita adalah hanya memunculkan datanya saja. Ada cara ketiga, yaitu dengan sort. Saudara coba sendiri aja, itu sudah ada petunjuknya di Excel saya. Agak repot, lebih repot, silahkan kalau mau mencoba-coba, memperkaya wawasan, silahkan. Oke, saya tutup, impor, kemudian ada validasi-validasi yang saudara harus terapkan di data yang impor ya. Jadi jangan percaya sepenuhnya ini data bagus. Ada yang kadang-kadang masih error segala macamnya. Orang memberikan data itu belum tentu bagus. Silakan cek number, cek spasi, cek teks, cek tanggal, ya tanggalnya benar nggak di periode setahun itu. Ya, apakah lebih kecil besar nanti pada kesempatan berikutnya, karena saya harus segera selesaikan ini karena sarana suara saya juga tidak terlalu bagus, jadi saya nggak berlama-lama lah di sini, ya tidak berlama-lama. Nanti saya ajarkan bagaimana mewarnai yang salah, bagaimana membuat salah itu lebih cenderung di mata, gitu ya, gitu nanti kita ajari bersama-sama perlahan-lahan. Saya hanya mengajari impor aja pada kesempatan hari ini, mohon maaf banget validasinya tidak saya masukkan. Mudah-mudahan beberapa menit, kita 15 menit kita sudah ngobrol ini terekam dengan bagus, karena membuang judul, ini hanya membuang judul itu sangat penting, karena tidak diperlukan lagi judulnya. Kenapa? Karena sudah dipotong-potong, sudah terpotong-potong judulnya. Coba harus lihat ya, saya kembalikan, saya munculkan, saya lihat, loh, sudah terpotong-potong. Saldo AW, apa itu? Awal aslinya kan. Jadi judulnya sudah nggak bisa dibaca lagi. Apa nih? Sudah banyak sekali yang berubah-berubah, jadi nggak ada manfaatnya judulnya. Dan kita memerlukan data asli, karena akan kita pivot, kita akan macam-macam, sampai segala macam. Jadi judul ini memang nggak diperlukan lagi. Oke, seperti itu. Silakan nanya. Satria, kayaknya penasaran banget. Sorry banget ya Mas, suaranya buruk. Ilustrasi sekarang itu. Impor data ini ternyata di pekerjaan saya bukan hanya untuk audit. Ini penting banget. Ya, kehidupan sehari-hari saya bertukar data dengan orang lain, dengan klien, dengan orang lain, itu adalah pekerjaan yang saya kerjakan hampir setiap hari. Bertukar data. Jadi memperkaya diri dengan data itu penting. Ambil apapun data yang kamu terima dari luar. Ya, penting banget. Jadi impor data penting. Kembali caranya tadi, cara saya adalah paling ringkas, bukan cara pertama tadi yang saya sedang coba, file import. Cara kedua adalah data
Gedata. Gedata ya, ini macam-macam, ada file, sekarang ada from file, ada database itu Symbiose, wah macam-macam banget gitu. Tidak sempat diajarkan, tidak mungkin diajarkan dalam waktu yang terbatas, tapi yang paling susah sudah kita coba. Mau coba yang paling gampang nggak? Oke, kamu coba paling gampang ya, kita coba ya. Oke, tambahkan di sini sheet baru yang paling gampang ini. Oke, data get data from text, from file, teks ya, teks aja. CSV juga bisa, teks kita import yang punya saudara tadi. Comma delimited yang paling atas. Dengan cara baru nih, import. Connecting, lihat caranya. Ini adalah cara-cara import yang pakai wizard ya, langsung lihat, langsung dia dibagi-bagi sama dia. Karena memang sudah didefinisikan dengan dia. Sudah jadi load aja, jadi masuk. Oke, langsung masuk ya. Masalahnya saudara-saudara, data-data yang seperti ini itu untuk yang nggak pakai judul itu bisa mudah. Kalau teks nggak pakai judul, saudara pakai cara yang mana? Cara yang tadi manual, boleh ini cara bukan manual, ini cara otomatis. Kita cara otomatis, gampang banget. Ya, yang agak repot adalah yang dengan judul. Cara dengan judul itu paling repot. Sehingga saya dan teman-teman juga melihat, oh cara judul itu yang paling enak adalah cara kuno. Cara kuno. Sedangkan cara baru, bisa dengan cara baru seperti ini, saudara definisikan baris-barisnya, ya ini pada kolom beberapa tidak pakai, tadi kan kita pakai garis ya, dia nanti didefinisikan. Lebih repot. Tapi oke, kerepotan teknologi terbaru itu biasanya dialami oleh orang-orang tua seperti saya, seperti kami, tetapi anak-anak muda barangkali akan memilih cara baru. Cara baru, silakan coba cara baru, ya import dengan wizard seperti ini untuk datanya pakai judul. Tapi tidak jadi PR. Silakan coba import data, ya, yang saya coba barusan langsung klik masuk, tapi datanya pakai judul. Silakan, nanti saudara akan dipandu, dan bagi kami itu susah. Lebih enak cara tadi karena ada garis, manually. Dosen-dosen mengatakan next time, tahun demi tahun ke depan itu yang manual akan hilang. Dan kita akan ketemu semuanya dengan otomatis seperti ini. Ya, mudah-mudahan akan ketemu cara otomatis yang jauh lebih cepat dari yang ada sekarang untuk data-data yang judulnya banyak, ya judulnya banyak. Karena komputernya bingung, ketika akan motong itu juga bingung. Yang judulnya banyak, gitu ya, seperti itu. Kalau judulnya cuma satu baris, ya dia gampang banget potongnya. Gitu komennya. Pertanyaan satu adalah gini, Pak, ini keluar ujian nggak? Gitu. Pernah keluar, dan juga pernah tidak keluar. Gitu. Jadi jangan dirisaukan. Yang pakai judul itu nggak akan keluar ujian karena itu akan susah, saudara. Itu adalah bekal saudara nanti kalau ketemu di lapangan. Data yang pakai judul jangan nyerah gitu, jangan nyerah, tetap ambil. Tapi di ujian itu akan membunuh saudara lama banget ya prosesnya, karena kita juga sebaiknya soal-soal tidak terlalu panjang sehingga kayaknya belum pernah sih kita mengeluarkan import data yang pakai judul, belum pernah. Tapi nggak tahu ya,
sekarang kalau nanti seperti itu. Mudah-mudahan nggak keluar. Jadi import datanya gampang dan kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana ini kembali divalidasi, cari data yang error, kemudian di vivo segala macam seperti itu. Selesai? Ada pertanyaan silakan. Ini baru 5 orang yang nanya. Sania, Nailufar, wajahmu ada muncul di screen saya. Ada mau nanya enggak? Saya Enggak sih Pak, cuma tadi bingung aja soalnya versi Excel-nya rada beda. Versi Excel-nya beda, kalau yang bagian pakai data ini munculnya beda. Yang mana? Yang pakai otomatis ini beda? Iya, nggak ada hijau-hijau kayak gitu. Tampilannya sama aja, mau pakai yang otomatis atau yang kayak import yang tadi itu sama. Tampilannya seperti yang manual Sebelumnya. tadi ya? Iya. Yang manual tadi? Oke, ya itu pasti pakainya 2010 atau 2016 ya kalau nggak salah. 2010 mungkin seperti itu. 13. Ya, nggak apa-apa. Jadi intinya adalah ini memang 2019 sama kayak begini otomatis. Tetapi ke depan akan seperti ini nanti. Saya nggak tahu tahun depan, jangan-jangan sudah semuanya dipasang di 2010. Jadi saya dosen-dosen sepakat, oke kita ajarkan yang manual. Yang ajarkan yang manual karena belum tentu semuanya pasang 2019. Ya banyak yang 2010, 2016. Jadi kita tetap ajarkan manual. Tetapi kalau yang sudah punya yang 2019, yang 2000, yang pakai 365, ya ini dia punya kemudahan. Dia punya kemudahan, tapi ya yang nggak bisa dipungkiri, kemudahan teknologi, dan tidak dilarang saudara melakukannya. Seperti itu ya. Oke, Sania, terima kasih. Saya tadi mau ngomong apa, Yud? Kamu udah pencet tombol. Enggak, Pak. Enggak ngomong. Enggak, Pak. Oke, semuanya. Saya sudahi pertemuan ini. Kalau nggak ada, tapi boleh nanya, tetap boleh nanya. Saya mau motret dulu, saudara-saudara sehingga muncul wajahnya semuanya gitu loh. Kan harus stop share screen-nya dulu biar wajahnya semuanya muncul. Saya akan melaporkan kelas ini seperti biasa. Dan yang absen tadi saya lihat ada kurang 5 orang, saya penuhi ya. Oke, stop screen. Nomor 9. Bukti keempat. Tanggal 20.
Ini Prita Uli Tobing datang nggak? Hadir, Pak. Hadir, oke. Belum absen. Yang lainnya sudah. Simpan presensi. Oke, masih ada waktu 5 menit, 10 menit untuk bertanya, bahkan kalau mau dipanjangin sampai jam berapa juga boleh. Untuk tanya-tanya silakan, saya share screen lagi kalau perlu. Wajahnya capek banget tuh wajahnya. Serta Dania wajahnya lelah banget. Ini belum seberapa nih, hari ini masih enak, masih apa namanya, ya, saudara lelah karena suara saya bergetar ya, jadi tidak nyaman. Ya, oke. Kamera matikan, silakan dimatikan rekamannya. Oke, nggak ada yang lain? Kita tutup ya. Udah, kalau nggak ada yang nanya, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, saya bayar utang minggu depan dengan acara yang mungkin jauh lebih menarik ya dari hari ini. Mudah-mudahan teknologinya, internetnya udah benar, termasuk internet saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.